أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسنانه أي الوضوء عشرة أشياء، وفي بعض نسخ المتن 10 خصال. التسمية أوله، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. Kesunahan wudu ada 10 perkara. Yang pertama, membaca basmalah di awal pelaksanaan wudu. Minimal membaca basmalah ataupun sekurang-kurangnya adalah bismillah. Dan yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak membaca basmalah di awal wudu, maka sunnah membacanya di pertengahan wudu. Jika sudah selesai melaksanakan wudu dan belum sempat membaca basmalah, maka tidak disunnahkan untuk membacanya. Wa ghaslul khafaini ila ku'aini qabla madmadati wa yaghsiluhuma thalathan in taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihimal ina'a mustamila ala ma'in dunal kullataini fa illam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i wa in tayakkana tuhrahuma lam yukrah ghamsuhuma. Sunat yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan sebelum berkumur-kumur dan membasuh keduanya 3 kali. Jika masih ragu-ragu akan kesuciannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah yang menampung air kurang daripada 2 kulah. Maka jika belum membasuh keduanya, maka makruhkan baginya memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah air. Jika telah yakin akan kesucian keduanya, maka bagi dia tidak dimakruhkan untuk memasukkannya ke dalam wadah. Wal madmadatu ba'da ghaslil kafaini wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla fa in aradal akmala majjahu. Dan sunat yang ketiga, berkumur-kumur setelah membasuh kedua telapak tangan. Kesunahan berkumur-kumur sudah bisa didapatkan dengan memasukkan air ke dalam mulut, baik diputar-putar di dalamnya kemudian dimuntahkan ataupun tidak. Jika ingin mendapatkan yang lebih sempurna, maka dengan cara memuntahkannya. Wal istinsyaqu ba'dal madmadati wa yahsulu aslu sunnati fihi bidkhalil ma'i fil anfi sawa'un jadzabahu binafsihi ila khayashimihi wa natarahu amla fa in aradal akmala nastarahu. Dan sunnah yang keempat yaitu istinsya, yaitu memasukkan air ke dalam hidung setelah berkumur-kumur. Kesunahan istinsya bisa didapatkan dengan memasukkan air ke dalam hidung, baik ditarik dengan nafasnya hingga ke pangkal hidung lalu menyemprotkannya atau tidak. Jika ingin mendapatkan yang lebih sempurna, maka dia harus menyemprotkannya kembali. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaki bi 3 hurafin yatamadmadu min kulli minha thumma yastansyiku afdalu minal fadli bainahuma. Melakukan dengan sungguh-sungguh itu dianjurkan saat berkumur-kumur dan istinsya. Mengumpulkan, melakukan secara bersama berkumur-kumur dan istinsya dengan 3 cidukan air, yaitu dengan cara berkumur-kumur dari setiap cidukan kemudian istinsya. Itu lebih utama daripada memisah di antara keduanya. Wa mashu jami'ir ra'si wa fi ba'zi niskhil matni wasti'abur ra'si bil mashi. Amma mashu ba'zi ra'si fawajibu kama sabaqa walau lam yurid naz'a ma ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil mashi alaiha.
Dan sunnah wuduk yang kelima iaitu mengusap seluruh kepala. Sedangkan untuk mengusap sebahagian kepala hukumnya wajib sebagaimana keterangan yang sudah dibahas. Dan seandainya tidak ingin melepas sesuatu yang berada di kepalanya seperti surban atau seumpamanya, maka dia disunnahkan menyempurnakan usapan air itu ke seluruh surban. Wa mashu jami'il udunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghairi balalir ra'si wa sunnatu fi kaifiyati mashihima ay yudkhila musabbihataini fi samakhaini wa yudirahuma 'alal ma'atifi wa yumirra ibhamaihi 'ala duhurihima thumma yuslika kaffaihi wa huma mablulatani bi udunaini istidharan. Dan sunnah wuduk yang keenam iaitu mengusap seluruh bahagian kedua telinga, bahagian luar dan dalamnya, dengan menggunakan air yang baru. Maksudnya bukan air dari basah-basahan sisa usapan kepala. Dan yang sunnah di dalam cara mengusap keduanya adalah ia memasukkan dua jari telunjuk ke dalam lubang telinganya, memutar-mutar keduanya ke lipatan-lipatan telinga dan menjalankannya kedua ibu jari di telinga bahagian yang belakang. Kemudian menempelkan kedua telapak tangannya yang masih basah pada kedua telinganya. Gunanya untuk memastikan ataupun meratakan usapan air ke telinganya. Wa takhlilu lahiyatil kattati bimuthallatin minar rajuli amma lihayatul rajulil khafifati wa lihayatul mar'ati wa khunsa fayajibu takhliluhuma wa kaifiyatuhu ayyudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lahiyati. Dan sunnah wuduk yang ketujuh iaitu menyela-nyela dengan air bulu jenggotnya orang laki-laki yang tebal, adapun jenggotnya laki-laki yang tipis, jenggotnya perempuan dan khunsa baik tebal maupun tipis, maka wajib untuk disela-sela. Cara menyela-nyelanya adalah dengan memasukkan jari-jari tangannya seorang laki-laki dari arah bawah jenggot. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini in wasala al-ma'u ilaiha min ghairi takhlilin fa in lam yasil illa bihi kal asabi'il multaffati wajaba takhliluha wa in lam yata'atta takhliluha liittihamiha haruma fatukuha litakhlili. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbiqi warrijlaini bi an yada'a bi khinsiri yadihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsarir rijlil yumna khatiman bi khinsiril yusra. Dan kedelapan daripada sunnah-sunnah wuduk iaitu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Jika memang air sudah bisa sampai pada sela-sela jari tangannya, maka jika air tidak bisa sampai kecuali dengan cara disela-sela seperti jari-jari yang menempel satu sama lain, maka wajib untuk disela-sela. Namun jika jari-jari yang menempel itu sulit untuk disela-sela karena sudah berdaging, maka haram disobek untuk tujuannya untuk menyela-nyela. Cara menyela-nyela jari-jari kedua tangan adalah dengan tashbik, adapun memasukkan jari tangan ke dalam sela-sela jari tangan lainnya. Dan cara memasukkan jari-jari tangan ke dalam sela-sela jari dan cara memasukkan jari-jari tangan ke dalam sela-sela jari-jari kaki dimulai dengan jari kelingking tangan kiri untuk kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan jari kelingking tangan kanan untuk jari kelingking kaki kiri. Wa taqdimul yumna min yadaini wa rijlaini 'alal yusra minhuma ammal udwanil ladhani yashulu ghasluhuma ma'an kal khaddaini fala
fala yuqaddamul aymanu minhuma bal yutrahani daf'atan wahidatan. Dan yang kesembilan daripada sunnah-sunnah wudu iaitu mendahulukan bahagian yang kanan dari kedua tangan dan kaki sebelum sebahagian kiri dari keduanya. Sedangkan untuk dua anggota yang mudah dibasuh secara bersamaan seperti kedua pipi, maka tidak disunnahkan untuk mendahulukan bahagian yang kanan dari keduanya. Akan tetapi keduanya disucikan secara bersamaan. Wa dzakara al-musannifu saniyata taslithil udwil maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi wat taharatu salasan wa fi ba'dhin nuskhi wat takraru ay lil maghsuli wal mamsuhi. Ke-10 daripada sunnah-sunnah wudu, musannif menyebutkan kesunahan mengulangi basuhan dengan usapan anggota wudu sebanyak 3 kali di dalam perkataan beliau dan melakukan bersuci, pembasuhan atau pengusapan anggota wudu sebanyak 3 kali. Wal mu'allatu wa yu'abbaru anha bitatabu'i wa hiya alla yahsula bainal udwaini tafriqu kathiru bal yutahhirul udwa ba'dal udwi bihaisu la yajifal maghsulu qablahu ma'a i'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Ke-11 daripada sunnah-sunnah wudu iaitu mu'alat ataupun terus-menerus. Mu'alat diungkapkan dengan bahasa tatabu' ataupun terus-menerus. Mu'alat adalah antara dua anggota wudu tidak terjadi perpisahan yang lama. Akan tetapi setiap anggota langsung disucikan setelah mensucikan anggota sebelumnya, sekira-kira anggota yang dibasuh sebelumnya belum kering dengan perhitungan keadaan angin, cuaca dan zaman yang normal. Wa idza tallatha fa'yatibaru li akhiri ghaslatin wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibir darurati amma huwa fal mu'alatu wajibatun fi haqqihi wa baqiya lil wudu'i sunnanu ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Ketika diulangi basuhan hingga 3 kali, maka yang jadi acuan adalah basuhan yang terakhir. Mu'alat hanya disunnahkan pada selain wudu'nya sahibud darurah. Mu'alat hanya disunnahkan pada selain wudu'nya sahibud darurah, orang yang memiliki keadaan darurat seperti istihadah dan kencing yang terus-menerus, sedangkan baginya adalah mu'alat hukumnya wajib. Dan masih ada lagi kesunahan-kesunahan wudu yang lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya.